Ya, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di channel Firdaus Water Treatment. Pada pagi ini kita kedatangan tamu dari Kalimantan Selatan ya, dengan Fahri, untuk melihat dan kita tes mesin cup yang akan dia pilih dan sebagai untuk pertimbangan dan mengambil keputusan. Untuk terus silakan kita lihat mesin cupnya. Halo bos. Nah ini banyak pak ya kan. Jadi kita nggak usah bicara ini kan terlalu banyak ya. Jadi kemasan itu banyak sekali. 42 ya pak. Ini 4x1. Bapak nanti gini. Di sini ada sampel 4x2 yang seperti sebelumnya itu dengan Pak siapa dari Lombok tuh ya, Pak Fadil ya. Yang nanti kalau 4x1 lane ada di sebelah sana. Kalau ini lebih cepat, lebih banyak ininya hasilnya. Ini sudah touchscreen pak ya, untuk yang 4x2 ini bisa 1550 dus per hari. Nah kalau yang 4 lane yang ini pak, ini kapasitasnya yang sekitar 750 dusan per harinya. Ini ya untuk compare aja dengan produk lain, bahwa di sini ada tipenya ya Pak ya. Di sini ada tipe DFC 4M ya. DFC ini yang membedakan dengan produk lain Pak ya. Lihat dari bodinya, dari materialnya, komplitnya. Ini sudah komplit Pak. Expired date ada, untuk ya tanggal, semua sistem sama ya. Cuma yang membedakan dengan yang tadi, ini sebagian ada yang mekanik, ada sebagian pakai pneumatik. Kalau ingin full pneumatik ada di 4x2. Jadi silakan pilih yang mana ya. Ini masih tombol, ini sudah yang sana sudah touchscreen. Untuk yang lainnya sama ya Pak ya. Cuma pengisian di sana nanti 2 ya, karena kan dia 4x2. Nanti yang di sini yang membedakan dia 2 juga, karena dia posisinya 4x2. Yang membedakan penampungan dia menggunakan solenoid lah ya. Kalau ini juga masih pelampung, tapi nanti kita akan bantu pakai radar aja. Dia nanti pelampung ini tidak terlalu kebocoran terjadi ya. Jadi kita sudah siasati lah. Untuk yang lainnya sama. Yang membedakan paling rantai pak ya. Kalau dia 4x2 dia double 2. Kalau ini 1. Kita bahannya semua standar gitu, Pak. Kita coba yang 4x2 aja sama aja ya Pak ya. Siap. Oke ya, kita coba dulu. Orang tuh karena ini hasilnya banyak Pak. Iya. Ini banyak Pak. Jadi kalau gini, kalau budget ada, jangan tanggung untuk usaha, karena gini, poinnya usaha itu. Usaha itu bagaimana melebihi biaya operasional. Betul nggak? Hasilnya. Jadi harus lebih. Silakan Pak, Bapak cek. Ya. Ini seal ya. Nah, ini untuk menekan tutupnya nanti ini tutup. Nanti dia jalan Pak. Nanti kompornya belum dia. Dia narik nantinya. Narik ya. Terus apa lagi? Piling ada piling 1, piling 2 Pak ya. Kalau sana kan satu kali. Siap. Ini otomatis, ini manual. Manual untuk meratakan. Kalau ini otomatis ketika dia sama. Apalagi? Oh, anginnya belum ini ya. Tunggu ya. Ya, tunggu dulu. Langsung dia mati. Ini udah ada sensornya. Jadi aman Pak. Maksud aman tuh gini, asupan tenaga harus maksimal. Ketika tidak maksimal, takutnya error, dia mati. Jadi dibikin mati supaya tidak error. Itunya jalannya. Makanya nanti gini, ketika pilihan 4x1 dengan 4x2, saya akan membedakan jenis dan daya
kekuatan kompresor, ya kan? Kompresor harus beda lagi tenaganya gitu. Dia nggak mau jalan. Bentar belum. Poinnya semua jenis mesin harus stabil di voltase Pak. Ya, voltase itu modal paling mendasar lah. Voltase tidak tidak kurang dari 220 itu akan semua jadi bermasalah mesin. Paling tadi solusinya pakai stabilizer kalau bermasalah di voltasenya Pak ya. Ya, dari panjangnya juga beda Pak ya. Iya. Isinya 2, ininya 2, ini kalau pilih yang 4x2. Ini untuk potong Pak ya. Potong si hasil ini nanti ke sini Pak. Nah, tapi Ke sini Pak. Bentar Pak. Jual berarti. Dia narik terus. jadi sampai dia orang tua ya otomatis. Ini dorong, biar ini keluar. Nanti di sini kita bikinkan konveyor. Nanti kita bikin presentasi di workshop Pak. Nah ini konveyornya ini berapa panjang? Ya, ini kan tidak lengkap. Cuma menyimpan mesinnya doang. Kalau lengkapnya itu di workshop. Oh, tes itunya ke Pak, berapa ininya? Berapa itu? Mau di ini, Pak, mau dites silakan yuk, pakai stopwatch. Coba kita tes speed ini kita dari tahu Pak ya. Coba di on kan coba. Satu ya. Dua, Ya. 3, aja lah. 16 Pak. 16 ya. 16 kali 8 lubang kalikan 60 menit. 7.680 sejam. Dibagi 48 coba. Bagi 48. 160 dus sejam. Coba Itu saya belum naikin loh Pak, kecepatannya kan bisa naikin lagi. diulang tadi hentakannya berapa biar ke Bapak ya? 16 kali 8 lubang kali 8 lubang, kali 8 60 menit lubang kali 60 menit. kali 60 menit. menit Pak ya. Sama dengan 7.680 680 sekarang dibagi Pak ya, dibagi 48 jadi sisanya berapa hasilnya 160 dus sejam. 160 dus sejam. dus Sejam. per jam ya. Saya kirim ke Bapak ya. Dia hitungan ini sama ya dengan part lain juga ya. Kalau part lain dia di bawahnya Pak ya, 4.000 sampai 4.500 ya ranknya itu ya. Kan kalau barusan dia tuh 7680. Kalau yang part lain paling antara 4.500-an lah ya. ya 4.500 lah. Bagi ke 48 Bagi 48 bagi 48 sama. Misalkan gini, berapa? coba berapa? 4.500 4.500 bagi 48 ya. 93 dus per jam. 93. Dibagi berapa? 48. Iya 48. Hasil 93,75 93,75 dus. dus. Ini yang 4 lane ya Pak ya. Siap. Saya kirim ke Bapak. Ini yang 4 lane. Ini supaya gini Pak, pengetesan ini kan
selain Bapak lihat fisik, pasti kan lihat bagaimana speed, bagaimana nanti spare partnya. Nah, nanti kita spare part kita kurang Pak ya. Biar untuk apa? Bapak membutuhkan ini, misalkan ini ada kita ya bantu ya untuk pitanya kita stok Pak untuk minimal lah 1 tahun ya, karena beli 1 dus lebih murah ya. Kemudian perawatan nanti kita di lapangan Pak ya, cara kita kasih ini oli di sini ada Pak ya, bisa dibuka. Nah, di sini Pak. Di sini sama kayak di mobil Pak ya. Ada namanya tempat di sini ada kotak, itu kasih oli tadi Pak. Oh, Ya. di gearboxnya Pak. Gearboxnya, dia oli kalau memang sudah kotor cepat ganti Pak. Kemudian rantai ini selalu harus dia kasih gemuk Pak ya, atau pakai blue band. Poinnya rantai ini jangan berkarat. Kalau rantai berkarat ini kan akan mempercepat namanya disebutnya gesekan keausan ya. Jadi ini dia melebar kan si itu ya, memuai lah itu, bukan memuai apa namanya, longgar lah ya. Nah ini menjaga itu ya, proses seperti itu. Yang lainnya sama ya, ketika nanti perawatannya itu dia harus punya siapkan namanya tuh koas ya, itu bersih sela-sela ini. Kalau bekas yang nempel itu dibersihin, ya nanti ke semuanya jadi tidak mengganggu. Nempelnya kuat. Ini khusus cup ini ya Pak? Ini cup. Nggak bisa dipakai botol berarti? Kalau untuk botol, kalau galon bisa ya. Mungkin saya menyimaknya ini dari drain ya. Kalau Bapak mau ngisi sewaktu-waktu berapa galon dari sini bisa. Bisa. Ya. Tapi untuk galon, tapi untuk botol ini nggak bisa karena nggak mungkin Bapak mau usaha satu-satu botol manual itu nggak boleh. Nanti kan terkontaminasi dengan namanya orang. Kemudian gas higienis dan sebagainya. Ini kalau urgent aja lah nih buat ngisi di rumah galon, berapa galon bisa. Ini dari drain ini Pak. Drain itu gini fungsinya Pak. Ketika Bapak kerjaan beres ya, untuk besoknya itu ini yang bekas kemarin harus tutup buang supaya, atau sisa di sini juga harus dibuang biar nanti tidak ada bakteri. Nah ketika ini Bapak prosedur akan saya kasih tahu, ini diisi, dibuang dulu sampai betul-betul ojonnya jalan, ultraviolet jalan, udah di on kan, baru kesini steril, udah kita on kan lagi untuk apa mengisi kemasan ya. Jadi di sini nanti panduannya akan saya kasih supaya apa? Panduan itu kan membuat kita itu jangan terjadi masalah, kemudian jangan terjadi apa namanya itu si kemasan yang kita isi itu ada bakterinya seperti itu. Gimana Pak? Mau ada yang Bapak tanyakan? Ini terus tempat Nah, cupnya kelas ya sama kayak itu, kalau itu 1 ini 2. Oh iya. Ini posisi masukin, tapi prosedurnya gini Pak. Datangnya dari dus itu kan dia tuh padat. Bapak longgar-longgar dulu. Longgar-longgar. Dan longgarin masukin. Jadi di sini siapkan 1 dus. Jadi hanya posisi longgarkan, masukkan. Nanti dia gerak sendiri dibantu dengan ini nih Pak. Dia nanti Nih, bantu. saya jalanin Pak. Jalanin silakan. Ya. Ini namanya, coba lihat Pak. Namanya apa sih? Nah, dia dorong sendiri. Stop. Nah, dia turun Pak. Dia otomatis Pak. Yang 4 kali 1 bisa sama. Cuma dia 1. Kalau ini 2 kan. Nah, dia turun langsung. Nah, perawatan untuk yang semi pneumatik, silakan Bapak lihat sini Pak. Nah, nanti ini akan saya pandu setiap setelah kerjaan beres ini tekan biasanya suka ada air, dia buang. Di kompresor itu sama ya, dibuang biar airnya kebuang. Kalau tidak dikebuang ini sampai penuh, efeknya apa? Air ini akan masuk ke sini.
Kalau ini ke sini nanti ada namanya disebutnya tuh saluran yang tersumbat karena ada air. Sehingga apa? Ketika ini jangan sampai terjadi. Kalau pun terjadi ini dibuka tekan nanti dia biar airnya keluar dulu. Kalau bahasanya mungkin di mobil tuh kayak inilah. Kendaraan mobil solar ketika kehabisan solar angin palsu ya. Kalau angin palsunya nggak dikeluarin kan dia pasti ada masalah kan, semestinya dia susah hidup. Kalau ini namanya disebutnya kehambat karena ada air yang masuk. Jadi prosedurnya selalu ini kontrol. Oh iya. Ya, air jangan sampai penuh. Jadi setiap selesai buang. Kompresor juga setelah pakai buang. So, untuk apa? Untuk mengamankan jangan sampai masuk ke sini. Nah ini disebutnya preventif. Jadi jangan terjadi masalah ketika kita tahu masalah. Awalnya dari mana masalah itu kan? Dari ketidaktahuan. Ada yang tahu tapi tidak dilakukan juga itu masalah juga. Kenapa? Tahunya cuma untuk tahu bukan untuk melakukan. Gitu. Oke, ada lagi. Ini bedanya solenoid ya. Jadi dia penuh dia akan mati sendiri. Kalau ini nanti kita bikinkan pakai radar. Yang ini sama. Expired ini juga sama. Yang membedakan ini kecanggihannya itu ada inverter. Tapi kebanyakan inverter nggak digunakan karena standar pun sudah cepat. Jadi kalau bicara cepat, kalau terlalu dipaksakan jangan, supaya mesin juga awet Pak ya. Gitu. Ada yang mau Bapak tanyakan silakan Pak. Ini sensor Pak ya, buat nanti mengukur marking Pak. Marking itu pembatas lead di sini sensor untuk mengatur secara otomatis supaya dudukan lead ini presisinya, posisinya pas dengan lingkarannya. Ini akan membantu. Bantunya dengan apa? Kalau Bapak tanya dengan apa? Dengan nanti dia ada narik. Ketika dia ada terlalu narik, ada yang kurang atau terlalu cepat, ada yang terlalu lambat. Nanti setelan sana dengan setelan ini. Ini nanti tugas kita yang akan men-setting. Ketika sudah posisinya tepat, jangan diutak-atik lagi, ikuti nanti setelah ini habis pakai lakban, tinggal langsung aja, apa ya? Betul. Sehingga apa? Kita kalau udah tahu rumus, ya udah jangan diutak-atik supaya apa? Rumus itu membuat kita supaya lancar seperti itu. Jadi jalani aja lah, tinggal disambungkan seperti itu, ya. Oke. Jadi poinnya sudah, ini ultraviolet, sama di sana juga ada. Apa kalau udah jalan ini yang harus beli? Ya nanti kitanya ya. Nyetok Pak. Satu dus lah biar. Itu paling penting Pak. Itu expiry date-nya Pak, kan di bypass. Nempel di cup. Oh di cupnya. Jadi ketika Bapak bulan apa sekarang? Juni. Misalkan Juni ini, akhir bulan. Ditempel ada bulan, biasanya hari, bulan, tahun. Tahun sekarang berapa? 22. Tercetaknya nanti 23. Berarti expire-nya nanti di bulan Juni 23 setahun. Paham ya? Jadi cetaknya per tahun. Nanti 23 udah habis ya nanti ganti lagi 24. Atau tanggalnya mau Bapak setting per bulannya nanti berubah boleh. Misalkan bulan sekarang apa? Juni ya, 6 ya. Nanti 7. Nanti setelah kesananya 8, bulannya diganti. Kalau hari nggak usah lah, hari mau tanggal berapa ya. Hari boleh supaya penelusurannya lebih tepat. Ketika apa? Ketika ada trouble, kita atau manajemen marketing bisa memantau ini kerjaan siapa, sip berapa, ketahuan. Ya, gitu Pak. Panjang jauh beda 1 meter. Ini 4 meter. Bebannya bedanya hampir 4 kintal ya. Ini 1 ton. Ini 1 ton, ini 700 kilo. oh 3 kintal bedanya. Ini panjangnya 4 meter, jauh itu 3 meter. 3 meter. 2,9 berapa lah, pasnya 3 lah. Kemudian ini sama, ini yang membedakan ini. Lead juga sama, speed aja lah yang beda. Ya, speed aja. Yang dari panjangnya udah beda. Dia dua-dua ini satu-satu gitu. Nah nanti kita, oh ya yang lainnya yang kemarin lombok, berarti kita siapkan 8 kali 2. 8 kali 2. Iya.
Ada pertanyaan Pak, jadi kita akan Kita jelaskan. lagi masuk Pak, 2 unit lagi 2 unit. Kita tiap bulan masuk Pak. Masuk Karena ya. ini yang laku. Ini sama ini. Jadi gini Pak, ada kan Nanti akhir bulan kita masuk botol pesanan orang yang buat susu sama mesin galon Pak, Ah. 300. mungkin kalau Bapak nggak nanya ya, perlu ke saya gali nih. Ketika ada harga miring, jangan langsung tertarik. Takutnya tipe yang dijual itu tipe yang sudah lama. Kalau kita boro-boro ya tipe lama, karena datang keluar, jadi betul-betul yang terupdate ya, Ya, yang ini- terbaru itunya. Ini saya udah sini udah 13 tahun Pak. Ini 13 tahun. Ini saya mau masuk udah ada. Ini berarti udah di atas 13 tahun nih modelnya. Tipe ini sama ini udah gitu. Jadi Dan nanti udah ya aman lah. Jadi yang membedakan nanti dengan merek lain Pak dari segi ini apa material, Iya. dari panennya Pak. Oh. Bapak Pesannya cek ya. juga Jadi kan kalau kompetitor kan ada yang murah, Bapak juga hati-hati karena Pak murah kalau istilahnya apa kualitas seperti apa, dan itu kan kita harus juga apa namanya itu selektif lah ya. karena ini investasi kan Pak, investasi jangka panjang. Iya. Kayaknya kalau nggak ada pertanyaan kita arahkan ke gudang spare part lah biar Bapak melihat ya. Cukup ya? Nggak ada pertanyaan ya? Cukup. Cukup ya? Oke. Stok lama Pak yang nggak keluar-keluar. Kalau stok lama teknologinya sudah ya kan, kalau teknologi cepat Pak ya. Apa namanya tuh pembaruan terus gitu. Oke, ini di sini ya. Siap. Untuk kemasan apa aja yang cairan ya. Nah, yang mesin 8 nggak ada Pak. Silakan yang mengangkat. Ini mesin 8 Pak. Dorong atas bawah langsung dia kondisi terlakban, dan posisinya dia namanya tuh disebutnya tuh ketat ya karena dia udah dipres. Posisi pinggirnya sudah dipaskan, dia jalan didorong, dia langsung atas bawah Oh, gitu ya. Jadi Bapak dia tertawan. pret langsung. Nanti ada rollernya di sini. Ya. Nah, meternya di sana. Nggak dorong nih Pak. Jadi nggak usah pakai orang tinggal lipatin kartusnya, masukin gelasnya, terus tinggal dorong ini aja Pak. Bannya di sini. Ya atas bawah nanti. Oh, ini ya. Atas bawah. Berapa ini Pak ya? Ini ya. Berapa? Ini. Kasih tahu soalnya. Ya nanti lah ya. Nanti ada Kita ngobrol-ngobrol. Ini spare partnya Pak ya. Barangkali kalau Bapak saya beli spare partnya ada ya, silakan Bapak cek ya. Jadi kita menyiapkan untuk kebutuhan pendukung dari spare part mesinnya. Ini kan ada kode-kodenya Pak. Jadi Bapak kan mesin tak juga semua siapannya semua di sini. Cutting-cuttingnya ada di dalam semua, kosongnya. Bagaimana Pak ya, beberapa tahun ada kerusakan atau apa mau ganti lepas, coba sampai ke Pak Fido. Saya kan bagian teknisinya, teknikalnya, mesin apa kodenya, udah kita tahu. Jadi poin yang mungkin Bapak perlu paham itu, ketika kita beli mesin, spare part itu umum nggak? Ada nggak? Ada orang tuh jual murah kayak, saya buka aja nih, kayak dia murah, tapi ketika rusak spare partnya tidak comfort dengan yang ada beredar di lapangan. Buat apa? Betul nggak ada ya informasinya ke konsumen? Pak, Banyak gitu Pak. saya dapat Orang harga beli segini di nih. Cina gitu, saya kan murah Pak. Sampai sini babak belur Pak. kalau nggak ada spare Indofood, partnya, Indofood, terus yang wing semua kan ambil sama ke sini juga. Dia kan banyak duit, kalau dia banyak duit kenapa dia ngambil ke Cina? Kan dia nggak mau repot Pak. Disitulah after sale-nya Pak. jadi pengaman beli mesin itu spare partnya umum dan ada Terus kalau kita beli sana, kita minta teknisinya kan kita bayar Pak. Iya. mahal. Hotelnya, pesawatnya, makannya, bukan murah, jatuhnya lebih mahal. Terus kalau kita ada repot-repot apa, panggil lagi kan. Kalau kita di lokal kan enak. Kalau di Kita lokal tinggal kan tarik, jaraknya juga nggak terlalu ini. Angin aja udah, kita nggak usah pusing gitu kan. Semua yang akan saya sampaikan tuh yang kecil-kecil dan sampai berat pun kita kasih ilmunya Pak, supaya
kayak begini. Kalau masalah longgar, kenapa harus bingung? Oh, longgarnya begini, kencengin kan dia. Kalau nggak presisi, alat ukurnya apa? Oh begini, ajarkan nanti tahu sendiri. Oh begini, begini. Jadi kita bantu menyetingnya bisa. Nah kan kalau sudah tahu ilmunya kita nggak akan nggak akan jadi stres kan Pak ya? Gitu. Cukup Pak ya? Siap. Oke, makasih ya. Untuk selanjutnya kita akan bertemu nanti di workshop untuk presentasi kelengkapan ini. Terima kasih.